Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibanesa Vendera Ardiansyah dengan NIM 25033. Sini saya akan membuat tutorial cara membuat halaman login dengan tambahan validasi menggunakan jQuery. Lalu, yang kedua kita akan membuat mini kasir. Pertama-tama kita siapkan foldernya terlebih dahulu. Lalu di dalam folder tersebut kita isi dengan index.html. Lalu di Flashcode ini ada shortcut bawaan yaitu dengan cara shift lalu tekan 1 terus enter. Sini format HTML-nya langsung tersedia. Lalu titelnya kita ubah menjadi halaman login. Karena kita menggunakan jQuery, kita membutuhkan link jQuery-nya tersebut. Cara mendapatkannya yaitu dengan mengunjungi web jQuery CDN, lalu kita pilih versi mana yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan versi yang paling terbaru. Lalu kita salin. Terus pastikan menempelnya di bagian header. Jika sudah, selanjutnya kita lanjut ke bagian bodinya. Pertama-tama saya akan membuat div yang kelasnya bernama login box. Login box. Ya sudah. Di dalam div ini, kita bisa memberi judul dengan menggunakan tag H2. Lalu judul yang kita kasih login. Lalu selanjutnya kita membuat form untuk halaman loginnya. Di bagian action ini kita bisa hapus, lalu menggantinya dengan class. Di sini saya akan menamai kelasnya dengan form login. Nah, di sini di dalam form ini kita bisa memberikan tag input berupa teks yang tujuannya itu untuk mengisi label username. Kelasnya jangan lupa kita beri nama username biar memudahkan kita. Lalu kita kasih placeholder supaya orang tidak bingung mau diisi apa. Nah, jika sudah jadi satu selanjutnya, kita membuat inputan lagi untuk passwordnya. Di sini tipenya kita ubah menjadi password. Lalu kelasnya juga ubah menjadi password. Placeholdernya juga jangan sampai lupa kita ubah menjadi password. Dan yang terakhir, kita membutuhkan tag button. Tipenya kita bisa isi submit. Lalu kita isi dengan login. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Oke, di sini dasarnya sudah kita buat. Kita coba tes. Oke, sudah bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian validasi. Sini kita membutuhkan text script. Text script itu bertujuan untuk mengisi bahasa JavaScript. Lalu di bagian script ini kan kita menggunakan jQuery. Jadi kita menggunakan ini tag khusus dari jQuery yang memudahkan kita untuk uh, untuk membuat simple codingan kita. Kita menggunakan tag dollar tersebut, lalu kita kurung buka kurung tutup, diisi dengan dokumen. Lalu kita beri titik, ketik ready. Tujuan ready ini supaya bahasa JS-nya ini akan dijalankan ketika formatnya ini sudah diisi atau sudah siap dicek. Lalu kita membuat function.
edit web function. Selanjutnya kita mengambil form login tersebut dengan cara memanggil nama kelas yang ingin kita ambil. Contohnya di sini kita akan mengambil kelas ini button. Oh, ternyata kita belum beri nama kelasnya. Kita beri nama kelasnya itu login. Nah, selanjutnya kita akan mengambil eh, hasil inputan ini untuk divalidasi. Nah, kita memakai tag bawaan jQuery, lalu kita panggil kelasnya. Ini caranya. Lalu kita ubah menjadi click. Lalu kita akan membuat function lagi. Jadi ketika loginnya ini diklik, maka akan menjalankan function baru. Nah, selanjutnya kita akan melakukan validasi. Pertama, kita akan membuat variabel username. Lalu isinya kita menggunakan inputan dari form sebelumnya. Jadi kita akan memanggil kelasnya, yaitu kelas username. Lalu karena kita hanya butuh value-nya, kita kasih tag file, lalu tanda kurung. Ini bertujuan hanya mengambil value-nya. Jika kita mengisinya, maka itu akan mengubah value-nya. Jangan lupa titik dua. Selanjutnya kita akan membuat variabel password. Isinya juga sama dengan yang variabel username. Kita akan mengambil inputannya dari form sebelumnya. Terus kita akan membuat kondisi jika username-nya itu kosong, tidak ada isinya, dan passwordnya itu juga kosong, tidak ada isinya, maka akan mau udah kita juga lupa belum ngasih kita buat di sini, kita kasih kelas pesan. Guys, tadi lupa. Ini jika formatnya inputan dari username dan passwordnya kosong, maka paragraf ini tag p ini akan berubah menjadi gini. Kita panggil dulu tagnya sang, lalu kita ubah teksnya menjadi username dan password tidak boleh kosong. Kita coba dulu apakah berhasil. Sepertinya ada sedikit bug. Di tipe di sini kita ubah menjadi button. Oke, validasinya sudah berjalan dan berhasil. Jika username dan passwordnya kosong, jika kita klik login maka muncul notifikasi ini. Berhubung itu hanya polosan, jadi saya ingin memberinya warna dengan cara titik CSS. Lalu kita akan membuat kurung. Apa yang ingin kita lakukan pada teks ini? Jika kita ingin mewarnai, kita membutuhkan color, lalu koma, terus selanjutnya ini
warna yang kita inginkan, misalnya warna merah. Jika sudah, kalau kita tes, dan di sini eh, pesannya sudah berubah menjadi warna merah yang sebelumnya yaitu warna hijau. Nah, selanjutnya kita akan membuat validasi baru. Itu memberikan if lagi jika username, jika username dan jika username-nya itu event dan passwordnya itu event 123, maka akan melakukan alert. Alert itu semacam notifikasi. Jadi alert ini akan muncul jika kita bisa login. Jadi alertnya kita beri nama Anda berhasil. Jadi kita coba tes. Kita login. Sepertinya ada kesalahan. Oh, di sini jangan lupa kita kasih return supaya berhenti sampai sini saja. Coba ulang. Masih tidak bisa. Oke, setelah saya cari ternyata di sini kita kurang titik. Kita coba tes ulang. Nah, sini notifikasi sudah muncul berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan memberi kondisi lagi. Jika passwordnya tidak sesuai, maka akan maka kita ada gangguan karena baterai saya lowbat. Jadi kita lanjut lagi. Jadi kita akan mengambil kelas pesan. Lupa tanda petik. Lalu kita ubah isinya menjadi username atau password salah. Kita kasih cek juga. Yes. Jadi warna merah. Kita tes. Nah, kita tes. Kita terus langsung barang. Nah, di sini akan muncul validasi username atau password salah. Di validasinya kita sudah selesai. Dan terakhir kita akan memberikan style pada program ini. Awal-awal kita akan membuat teks terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan internal, itu CSS internal bukan eksternal. Jadi internal itu dalam satu file, bukan file yang terpisah. Sini kita menggunakan bentang ini mencakup seluruh program ini. Jadi kita kasih marginnya itu 0, paddingnya itu 0. Lalu kita menggunakan font family-nya itu Arial. Kita
cek dahulu. Oke, hanya sudah berubah. Kenapa menggunakan margin dan paddingnya 0 ini? Supaya ini tidak ada apa? Tidak ada jarak sama sekali. Jadi benar-benar tidak ada jarak. Selanjutnya kita akan memberi style pada bagian bodinya. Jadi di bagian body ini kita mulai dari height-nya terlebih dahulu. Height-nya kita kasih 100 pH. Nah ini nggak harus pH, bisa px, bisa persen. Tapi di sini saya akan menggunakan pH. Setelah lebih terbiasa menggunakan itu. Terus selanjutnya kita kasih background. Backgroundnya kita menggunakan warna biru deh. Biru, blue macam. Nah, sini kita kurangi sedikit biar tidak terlalu cerah. Lalu selanjutnya kita kasih displaynya itu flex, yaitu rata. Terus aman ya. Terus kita pingin ini ada di tengah. Caranya itu menggunakan justify content, center. Lalu align itemnya juga di center. Center. Nah, sini sudah jelas bahwa formnya ini sudah ada berada di tengah. Selanjutnya kita akan memberi style pada login boxnya. Box. Di login box ini kita akan memberikan warna putih supaya enak dilihat lah. Oke. Lalu kita width-nya ini kelebaran. Width-nya ini kita kasih 300 lah. Kita coba menggunakan PX kali ini. Kurang besar ya. 120. Oke lah ya. 120. So kita kasih padding. Padding itu jarak antar ini. Kayak login dengan username dengan password itu berjarak lah. Linknya kita kasih 35 px. Lalu ralat guys. Ternyata jarak sama dengan jarak pinggirnya nih padding ternyata. Lalu kita kasih box shadow supaya lebih bagus. Teks lebih bagus. Kita kasih warna hitam. Oke, sini shadow-shadownya sudah terlihat ya. Selanjutnya kita akan memberi style pada judulnya. Itu login ini. Kita ubah menjadi warna putih. Jangan ya. Putih jadi guys. Kita ini aja ke tengahnya. Cara menggunakan text elegant. Center. Lalu kita kasih margin bottom. Margin bottom ini bertujuan supaya ininya berjarak. Loginnya ini dengan cursornya berjarak. Kita kasih 20 fps. Oke, sudah berjarak. Selanjutnya kita akan memberi style pada username-nya. Jadi kita mewakil kelasnya. Karena di sini kelasnya itu username, maka kita menggunakan username juga. Terus sekalian dengan passwordnya juga. Jadi kita panggil passwordnya. Lalu kita isi dengan width-nya terlebih dahulu. Ya, kita 100%. Apa 100% supaya sesuai dengan ukuran boxnya ini. Lalu selanjutnya kita akan kasih padding. Jadi padding ini jarak antara ini ya. Jarak tulisannya ini dengan bukan ya. Oh, jadi padding ini memperbesar ukuran tabelnya. Lalu selanjutnya kita beri margin bottom
supaya tidak dependen pada ini. Kita kasih 15 byte X, artinya cukup. Oke, lalu selanjutnya kita beri border. Bordernya itu satu pixel saja, jangan terlalu tebal karena akan rusak. Seperti itu ya. Terus kita kasih border radius. Apa sih border radius? Border radius itu supaya ujung dari kota ini tidak terlalu lanjut. Saya kasih 15 detik, maka akan jadi bulat karena terlalu melengkung, tidak enak dilihat. Jadi 10 detik saja. Terus yang terakhir itu open size-nya kita kasih 14 detik. Kita kelupaan satu guys, karena di sininya tidak sama ya. Jadi di bintang ini kita perlu memberi box sizing yang bertujuan untuk merapikannya. Jadi lebih box lah, lebih kotak. Nah, kita lanjut. Selanjutnya kita akan apa ya dulu? Buttonnya. Kita akan memberi style pada buttonnya. Nah, pertama-tama kita width-nya juga 100 supaya sesuai dengan kotaknya ini. Lalu kita kasih padding PX biar lebih besar kotaknya. Lalu kita kasih border. Bordernya ini dari sini saja. Oke. Terus border radiusnya jangan lupa kita kasih 10 pixel. Oh, bentar guys, maaf ya guys. Sudah, oke, sini sudah melengkung. Kita tambahin background. Kita kasih warna apa guys? Warna biru. Ini ya guys, kita ubah jadi warna hijau saja. Terus fontnya ini kita ubah menjadi warna putih. Oke, kita ubah. Oke, ini kita ubah sedikit karena terlalu ngejreng warnanya. Terus selanjutnya kita ukuran fontnya kita ubah menjadi 14 px. Ini bebas guys, mau dikasih berapa aja. Terus selanjutnya kursor dan kita ganti pointer, tujuannya supaya menjadi tangan. Kan pertama ini lanjut ini guys, kalau ke sini jadi tangan. Terus kita kasih transisi, tujuannya itu merubah warnanya. Oke. Karena kita belum memberi hover jadi tidak ngaruh. Kita akan kasih hover di bawahnya. Hover. Hover ini tujuannya untuk transisi ya. Jadi kita akan mengubah warnanya menjadi hijau sih tetap. Cuman kita ubah lebih mudah ya. Kita coba. Terus lalu modal ada. Ah ya. Oke, mendingan ya. Oke. Terus yang terakhir ini karena ininya masih standar lah. Jadi kita akan rubah juga itu. Kita kasih style. Jadi kita panggil kelasnya. Lalu kita kasih margin top supaya jarak dengan loginnya itu agak berjauhan. Terus touch elegant supaya touchnya itu berada di tengah. Lalu kita font size-nya kita ubah menjadi 14. Pak, sebenarnya sudah jelas ya. Nah, tapi ini masih agak ini guys. Kita ubah itu. Oke, sudah lumayan bagus.
warna birunya lebih kecil dan aku. Oke, setelahnya sudah, kita lanjut di bagian validasi kembali. Karena kita akan mengarahkan, jika kita sudah login akan mengarah ke tampilan tampilan apa? Tampilan dashboard. Jadi kita jika berhasil ini kita tambahkan window titik location. Kalau kita menggunakan href. Nah, setelah ini kita akan mengisinya dengan file yang filenya dashboard. Di sini kita akan buat filenya terlebih dahulu, yaitu dashboard. Biasa ya. Jadi kita tes. Jadi kita sini samain dengan file ini. Sudah kita coba tes. Marilah kita isi sesuai dengan ini ya. Jadi kita tinggal. Oke, maka akan menuju ke dashboard HTML. Oh, kita filenya ini di luar folder, jadi kita harus pindah ke folder itu. Mouse. Kita ulang lagi loginnya. Salah guys. Jadi kita coba login ulang. Nah, kita sudah masuk ke halaman dashboard. Hmm, kita cek durasi dulu. Di bagian dashboardnya ini masih tidak lengkap ya. Jadi kita akan eh, merombaknya. Jadi kita menggunakan div yang kelasnya bernama from. Terus di dalam div ini kita akan mengisi judul dengan menggunakan H2, judulnya selamat dan seterusnya. Pokoknya halo saja. Lalu kita menggunakan paragraf, isinya selamat datang. Dashboard. Terus saya pengen bisa kembali ke halaman login, kita membutuhkan button. Kita menggunakan on klik. Jika buttonnya diklik, maka akan mengaktifkan function logout. Jadi kita akan membuat functionnya di sini. Menggunakan script, lalu membuat function logout. Lalu ini akan memindahkan kita ke lokasi loginnya. Kita isi dengan index HTML. Guys, karena ada gangguan, kita coba cek kita coba cek hasilnya. Seperti ini ya, masih biasa saja. Oh ya, kita lupa tidak memberi kalimat lengkap. Ya, tidak diklik, maka akan kembali ke halaman login. Sini saya akan memberikan style pada dashboard ini. Berhubung durasi, jadi kita skip pengerjaannya. Jadi setelah saya memberi style, hasil akhirnya jadi seperti ini. Saya memberikan sedikit tambahan style.
Jadi kita klik, maka akan kembali ke halaman login. Sekian tugas yang pertama, kita lanjut tugas yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan masuk tugas yang kedua. Jadi kita akan buat file baru, judulnya itu kasih HTML. Title-nya kita ubah ini kasir. Jadi kita akan membuat if dengan class judulnya itu container. Lalu di dalam if ini kita akan mengisi judulnya dengan kedua. Kita isi dengan mini kasir. Lalu kita membuat select karena kita akan memilih menu yang ada. Jadi kita menggunakan ID untuk kali ini karena kita sering menggunakan class di tugas yang sebelumnya. Jadi kita menggunakan ID menu. Lalu kita kasih option atau pilihan. Tadinya kita kosongin dulu karena ini pilihan pertama. Jadi kita akan isi dengan apa ya? Pilihan menu. Oh ya, kita akan membuat data harga. Ini tujuannya menampilkan harganya nanti lah. Intinya gitu. Terus kita lanjut membuat option yang kedua. Yang option. Value-nya kita isi ayam goreng dengan data harganya yaitu data harganya kita isi menjadi 16.000 mungkin. Lalu sini jangan lupa kasih ayam goreng. Lalu selanjutnya kita membuat option lagi. Kita buat 4 option. Sini kita jadi nasi goreng. Nasi goreng harganya 10.000 saja. Terus kita nasi goreng harganya 7.000. Kita terakhir itu es teh. Ini wajib untuk kita minum. Harganya 4.000 saja. Terus kita sini ubah sesuai itu. Kita si nasi. Kelilipan lah. Goreng, terus ini kita buang dari goreng. Yang terakhir kita ubah menjadi es teh. Teh. Aja deh, kita buat teh. Biar mudah. Lalu, kita coba lihat. Oke, sini pilihannya sudah ada ya. Selanjutnya kita membuat label harga. Pokoknya kita hapus saja, Bapak. Harga. Harga ini kita kasih input. Jadi kalau kita misal pilih nasi goreng, harganya akan berubah sesuai yang kita pilih. Caranya itu kita akan otak-atik di bagian JavaScript. Jadi di harga ini kita ubah tipenya menjadi teks. Lalu kita kasih ID jadi harga. Lalu jika sudah, ini kita membuat label lagi yaitu jumlah.
jumlah. Pertanyaan juga berupa teks ya. Angka ya, apa number aja ya? Kita coba gunakan number deh. Kita kasih ID-nya dengan jumlah. Terus yang terakhir itu kita akan membuat tombol yang fungsinya itu menghitung hasil. Menghitung Penghitung harga yang harus kita bayar lah artinya tuh. Jadi di button ini kita akan memberi ID itu gitu. Kita coba lihat. Oke, di sini sudah sedia ya. Menangnya, harganya. Dan di bagian akhir itu di bagian script. Di bagian script kita menggunakan J ya, jQuery. Kita foto ini. Nah, salah. Betul linknya ya. Supaya kita bisa menggunakan fungsi dari jQuery. Lalu kita panggil kelasnya. Bukan sih, awal-awal kita menggunakan buttonnya. Lalu change, yaitu mengubah. Kan tujuan kita awalnya mengubah. Kita membuat fungsi. Dan di dalam fungsi ini, kita akan mengambil kelas menu. Menu. Sesuai ini ID. Sekarang kita menggunakan ID, jadi kita ganti jadi pagar. Lalu kita ubah fungsi lagi. Kita ubah. Oh, kita harus membuat variabel harga terlebih dahulu. Jadi harganya ini mana jelas. Jadi ya gini dulu lah. Gratis. Fine. Baik. Kenapa menggunakan selected? Karena kita menggunakan option. Select. Jadi ya gitu. Kita ada tanda petik. Maaf ya guys. Select. Lalu kita mengisinya dengan harga. Mengisi dengan kata harganya. Lalu selanjutnya kita selanjutnya kita kedua kita kasih ini untuk memanggil apa ya? Memanggil harganya. Jangan lupa tanda petik karena itu wajib. Jadi kita akan mengambil value dari kelas harga. Sini masih tidak berfungsi. Kita cari yang salah. Ini enggak efek dua. Baik, kita ulang. Situ sudah berfungsi. Ternyata saya cari bugnya. Baik, jadi kita lanjut. Ternyata kita tipe di bagian sini ya. Karena di sini harusnya ready bukan change. Hasilnya ya kita bisa ya. Jadi akan menampilkan harga sesuai harganya. Dan tidak harganya seperti itu.
Terus selanjutnya kita akan eh, membuat fungsi untuk menghitung. Jadi kita akan memanggil kelasnya, bukan kelas, ID, ID hitung. Lalu kita klik karena ini bertipe button, jadi kita pilih klik, kita buat fungsinya itu kita buat variabelnya terlebih dahulu. Jadi harganya ini mengambil dari ID harga, lalu dan jumlah ini kita ambil dari ID jumlah. Terus jangan lupa value-nya. Kenapa tidak diisi? Karena kita hanya mengambil, tidak mengubah. Selanjutnya itu variabel total. Ini darahnya itu harga dikali dengan jumlah. Jumlah titik dua. Soalnya kita kasih titik benar. Terus hasilnya itu kita akan ubah. Jadi kita akan mengambil ID hasil. Terus kita ubah dengan total harga. RT. Lalu ditambah dengan total. Sudah, kita coba tes. Sudah yang kita bisa dua. Masih tidak bisa guys, mungkin ada yang error. Jadi daripada memakan banyak waktu, kita cari sendiri. Setelah saya cari, kita ternyata belum membuat ini hasilnya. Jadi kita buat di sini hasil. Kita menggunakan paragraf saja. Lalu kita ID-nya kita tulis hasil. Hasil. Ini kita nol awalnya. Ini aja total harga dengan nol. Salah. Kita tes. Harga yang bareng kita jumlahnya 2. Saya hitung 15 kali 2 hasilnya 30. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terus di sini cuacanya hujan, jadi suara saya tidak terdengar. Jadi mohon maafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.